cruise control deh. Di mobil harga di bawah 200 jutanya BYD, sudah ada tuh fitur itu. Sedangkan di Brio yang kasarnya LCGC, itu pun cruise controlnya belum ada. Betul. Jadi BYD atau Honda Brio. Ini kita aja. Honda Brio itu, Om. Iya. Dia berhasil menjadi mobil yang sangat populer berapa lama, Om? Cuman mungkin yang namanya teknologi, Om ya. Kecolongan lah mungkin di situ gitu kan. Mobil satu ini harganya di bawah 200 juta. Mobil ini adalah mobil listrik, bukan LCGC. Dan teman-teman, mobil satu ini adalah E-Tron BYD, gokil abis. Mobil ini cukup menggemparkan pasar EV dan juga pasar mobil bensin. Jadi langsung aja kita bahas. Sebelah gue udah ada Om Rangga. Luar biasa, Om. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, Om. Jadi ini langsung gas nih. Siap. Oke. Om, ya. Kemarin ini ada Gias, ya kan? Di Gias, wah itu gokil banget, Om. Sampai kalau nggak salah nih ya, SPK-nya itu sampai 2.000 lebih apa? Untuk mobil BYD E-Tron ya, Om. Wah, antusiasnya gila banget ya. Mobil listrik gitu kan. Jadi gua nggak ngerti. Saat ini masyarakat apakah sudah open pikirannya gitu untuk menerima mobil listrik? Wih, E-Tron nih datang nih. Apa semata-mata karena harganya terjangkau gitu kan, dengan spesifikasi mobil yang wah ini worth it nih dengan harga segini. Itu baru di acara ini ya, Gias gitu ya. Gua nggak ngerti di luar Gias ternyata SPK-nya lebih banyak lagi. Gue belum dapat datanya kalau itu. Tahu tuh, kadang tahu bagian itu ya. Iya kan. Nah ini masyarakat menerima banget sampai apa namanya, banyak banget sih gue lihat dibentur-benturin dengan mobil lain gitu kan. Gue daripada beli LCGC atau mungkin gue daripada beli yang banyak dibenturin emang katanya mau Honda Brio tuh, Om. Om boleh komentar dari lo, Om. Tanggapan lo gitu kan. Oke, siap. Jadi sebenarnya gini sih menurut gue, si E-Tron ini bener-bener bisa kasarnya bombastis seperti ini gitu, Om ya. Sebenarnya tak lain data bukan triggernya tuh OTR, harga OTR-nya kalau menurut gua. Ya kan, karena kenapa? Ya sekarang kan E-Tron itu masuk Indonesia, kita flashback dulu sebelumnya, E-Tron masuk Indonesia itu kan, BYD E-Tron masuk Indonesia itu dua varian ya, ada yang varian Dynamic sama varian apa sih satu lagi tuh? Premium atau premium atau apalah, pokoknya Dynamic sama apa atasnya tuh ya. Nah, yang tipe paling bawah itu baterainya 30 kW, yang paling tingginya baterainya 38 kW. Yang paling bawah range-nya bisa mencapai 300 km, yang paling tingginya bisa sampai 380 km. Ya, itu menurut pengetesan NEDC gitu kan, cara ngetesnya China lah kayak gitu. Tapi hal itu ditunjang dengan model dan fitur yang menurut gua di luar dari ekspektasi nilai mobil di harga segitu. Gitu kan. Itulah yang membuat mungkin masyarakat Indonesia menanggapinya ini sebagai, wah, ini mobilnya compact, listrik, harganya murah. Itu yang bikin bisa bikin masyarakat tuh jadi pikirannya nge-twist gitu loh pada saat dia memikirin mau either itu mobil pertama first car atau misalnya mobil kedua untuk dalam kota atau gimana. Mereka akan lebih milih ke arah listrik dibanding ke natural combustion. Dalam hal ini misalnya anggap yang mau dibenturin Brio misalnya kayak gitu ya. Karena kenapa? Yang tipe BYD E-Tron yang Dynamic yang paling murah sekalipun yang harganya OTR Jakartanya kalau nggak salah 195 juta ya. 195 Jakarta ya? OTR Jakarta 195 juta. Itu fiturnya jauh dibanding kasarnya Brio yang LCGC gitu maksud gue. Contoh kecil. Cruise control deh. Ya memang nggak semua orang pakai cruise control dalam hari-hari ya, karena nggak semua orang juga kesehariannya ada di tol gitu ya. Tapi itu kan hal kecil yang fitur yang memudahkan pengguna untuk bisa pakai mobil lah hari-hari gitu ya. Kasarnya kalau ada fitur itu tuh nice to have lah kasarnya kayak gitu. Nah, di mobil harga di bawah 200 jutanya BYD sudah ada tuh fitur itu, sedangkan di Brio yang kasarnya LCGC
Harganya udah hampir 200 juta lebih kalau nggak salah. Jangan bicara ada diskon ya. Iya. OTR. Atau kalau misalnya Brio yang yang spek tertinggi itu bukan LCGC kali jatuhnya ya? Brio RS itu bukan LCGC masuknya. Udah bukan LCGC itu. Lambangnya juga kan dia bukan lambang Garuda tuh. Betul, ya kan, betul. Gitu. Yang RS itu kan harganya di 2,5 250-an. Itu belum pun nggak ada, belum diskon. Okay. Itu pun belum ada. Terus kontrolnya belum ada. Betul. Hal kecil gitu loh kasarnya gitu ya. Yeah. Kayak wireless charging, itu kan hal yang nice to have juga gitu kasarnya kan. Dia udah hadirkan gitu kan. Terus lagi misalnya head unitnya udah Apple CarPlay-nya yang sama Android Auto-nya udah wireless kayak gitu-gitu kan, itu hal-hal yang menyenangkan gitu loh, menyenangkan untuk dimiliki. Terus kayak misalnya rem otomatis yang pakai jari bukan pakai otot. Nah kan kalau Brio tahu gue masih otot ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Dia udah pakai itu, udah pakai otomatis. Rem depan belakang sudah disc brake. Oke. Sedangkan Brio depannya disc brake, belakangnya masih tromol gitu kan. Ya hal-hal seperti itu, hal-hal yang perintilan kecil-kecil tapi dia bisa masukin dan dikemas dengan harga yang sangat menarik gitu loh. Betul. Itu yang bikin booming kan, itu yang bikin si Indonesia ini sangat menanggapi banget kehadiran si BYD Etoan ini. Lebih ke harganya sih Om, kalau menurut gue itu sih. Gitu. Ini mobil listrik makin tahun ini gokil, apa harus nungguin tahun depan lagi tuh? Nah, apa yang bikin harga mobil listrik tuh ngedropnya dalam kasarnya di second marketnya? Banyak channel bahas itu kasarnya gitu kan. Sebenarnya kalau menurut gue bukan karena garansi baterai atau apa ketakutan terhadap hal-hal elektrikal di dalamnya. Toh itu kan dikasih warranty kan kayak gitu kan. Ada warranty yang lifetime warranty, ada warranty yang 8 tahun rata-rata. Untuk komponen 3 tuh biasanya baterai, motor listrik sama apalah transmitter apanya lah gitu kayak gitu ya. Nah, cuman biasanya kan kalau yang garansi lifetime itu hanya untuk kepemilikan pertama. Dijual dia udah nggak garansi lifetime lagi, tapi jadinya yang garansi 8 tahun yang berlaku gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau menurut gua yang bikin harga mobil EV di second marketnya jatuh, yang ngedrop lah kasarnya bisa hilang setengahnya lah langsung gitu Om ya. Walaupun belum nyampe setahun atau bisa mendekat setahun adalah karena mobil EV yang berdatangan selanjutnya dengan ngide-ngide yang tiba-tiba outside the box gitu kasarnya gitu, lebih gila lagi. Dalam arti gila apa? Ya dulu sekarang kita kenal mobil listrik yang tadi Om bilang EV paling ini di range harga 400-an. Sekarang 200. Tahun depan yang datang mungkin di harga berapa? Yang dengan kualitas yang kayak sekarang 200 juta nih. Bisa jadi nanti di 175. Bisa jadi di 150 dengan kualitas anggap seperti kayak Etoan sekarang. Bisa jadi bukan dari brand BYD, bisa jadi dengan saingan yang lain. Karena brand China itu kan banyak. BYD sendiri. Chery dengan sub brandnya ada Jayco, ada Jetour, ada Lepas sampai sekarang tuh yang Leopard and Passion. Ada lagi Wuling apalah segala macam. Dia akan gimana caranya membombardir pasar. BYD udah bikin harga segitu laku nih, kita turunin lagi dengan fitur lala. Yang memang benar yang diuntungkan jadi konsumen. Cuman yang dirugikan juga konsumen. Kenapa? Konsumen yang udah beli dengan harga segitu baru pakai setahun atau kurang dari setahun, dijual tahun depannya atau misalnya gimana lebih murah, kan ngaruh sama mobil yang dia pakai sekarang. Apalagi bicaranya kalau dia belinya punten via perbankan, leasing, kredit gitu misalnya. Wah itu zong banget kayak gitu kalau menurut gua. Karena kenapa? Iya, yang gua tahu ya Om ya, kredit mobil listrik sama mobil konvensional itu beda secara pricingnya. Kenapa? Asuransinya mobil listrik udah pasti lebih mahal. Asuransi sama provisinya udah pasti lebih mahal. Itu udah pasti, gua udah pernah hitung. Oh ini beda nih sama mobil bensin? Beda, udah pasti beda. Artinya apa? Lu sadar nggak sadar, anggap bunga sama, tapi angsurannya pasti lebih gede. Kenapa? Karena nilai provisi sama nilai asuransinya itu beda. Antara mobil listrik sama bensin? Mobil biasa. Karena kenapa? Mobil listrik itu dia menganggap mobil is mobil, baterai is baterai. Asuransinya double tuh, kayak gitu. Makanya kalau misalnya... Ini clear Om ya hitungannya? Iya, karena kalau misalnya mobil listrik itu, yaitu dia menganggapnya mobil baterai. Asuransinya jadi harus double, lebih mahal. Makanya sebenarnya kalau misalnya mau berpikir lebih teliti dan detail lagi, beli mobil listrik mah jangan kredit mestinya kalau menurut gue ya. Karena kenapa? Gitu ya? Lu lebih rugi lagi tuh masalahnya kan. Bayangin, harga jual turun,
mobil berdatangan yang baru, lo masih nyicil. Gimana tuh? Ya kan? Oh, lebih mahal ya? Lebih mahal jatuhnya. Tahu gue. Nah, itu kan fun fact tuh, tapi kalau gue yang kayak gitu kadang suka gue hitungin tuh, dan kalau kayak gitu tuh. Dan ternyata memang benar, gue tanya sama pihak finance company juga sama, memang benar, baik finance company atau bank, listrik itu memang asuransinya benar lebih besar. Lebih besar ya. Nah, jadi kembalian tadi, itulah yang bikin harga pangsa pasar mobil listrik di second market itu menjadi drop, karena itu serangan berikutnya itu kita nggak ada yang pernah tahu. Itu sih masalahnya. Gitu sih. Iya. Gokil. Oke Om, nah ini gua fun fact ya, tadi lu infoin kalau misalnya better, kasarnya gini nih mungkin, beli mobil listrik, lu better cash aja deh. Menurut gua begitu. Daripada misalnya angsuran gitu ya, kredit gitu ya, karena clear tuh, hitungannya lu udah sempet hitung. Yakin gua. Gitu ya? Iya. Lebih, kalau secara persentase Om, antara bensin sama listrik, itu jauh banget signifikan ya? In total secara tenor kerasa. Kalau secara angsuran mungkin bedanya sekitar 400-an lah, 400.000 secara angsuran bulanan ya. Tapi in total tenor lumayan dong, kayak gitu kan? 400-an sih lumayan. Gitu. Ya. Iya. Oke, jadi apa namanya? Memang keputusan beli mobil listrik untuk saat ini, jadi ya udah dulu dimiliki sampai rusak aja gitu kali ya. Karena kan kalau misalnya udah pertama yang lu bilang tadi, misalnya ya habis gimana, gue cash kagak ada nih, gue harus nyicil gitu, mau nggak mau, oke deh, nggak apa-apa juga, konsekuensinya gue bayarin deh tuh, nggak masalah juga, nggak masalah juga. Dan ketika gue akan jual, gue nggak tahu juga tahun depan apakah dibombardir lagi dengan brand-brand mobil China khususnya listrik dengan harga yang lebih murah lagi, mobil gue ini dihargain makin tidak dihargain lagi karena harganya secara harga. Kalau lu mau siap dengan resiko itu dan lu gas aja beli segala macam, baik secara kredit atau dengan kondisi seperti itu, nggak masalah juga. Toh kan kasarnya, lu beli mobil baru, tuh mobil terwarranty 8 tahun lah at least gitu kan, kasarnya. Kalau misalnya ngitung depresiasi, lu udah pusing karena harganya udah nggak karuan, pakai aja sampai mati, udah kasarnya gitu kan. Jadi kayak gitu aja sih. Sampai bener-bener ini, toh kan sekarang udah ini Om, di Indonesia tuh kalau nggak salah, udah ada yang ini, tempat penampungan baterai limbah itu loh. Oh gitu. Udah ada tuh, gue pernah baca. Jadi, cuman nggak tahu kayaknya masih pemerintah sih ya, belum yang swasta ya. Jadi maksudnya, jadi mobil-mobil yang listrik yang udah tua segala macam gitu mungkin nantinya akan kasar nggak tahu dibeli sama dia atau dihitung gimana segala macam, di scrap. Apakah nanti baterai diambil satu-satu gimana, direkondisi atau bukan rekondisi, mungkin dihancurin nanti bikin lagi buat bahan baru segala macam, nggak tahu. Tapi itu udah ada di Indonesia kayak gitu. Mungkin arahnya udah ke situ gitu ya. Oh udah ada ya, gue baru tahu loh. Gue pernah baca begitu. Nah, jadi kan ini seperti beranggapannya jadi kayak kita beli handphone sebenarnya. Biaya keseharian mobil listrik memang operasionalnya costnya lebih murah dibanding mobil biasa. Itu yang menarik gitu sih menurut gue. Makanya orang berbondong-bondong gitu kan. Untuk beli mobil listrik. Mencoba dan ini gitu. Iya sih. Nah Om, tadi kan lu ngomongin kos hariannya sangat worth it, terjangkau gitu ya. Nah memang kalau misalnya sama mobil bensin, gue ini berasa juga sih memang. Kalau misalnya beli bensin, terus kalau misalnya udah gitu ditambah lagi maintenance, bener yang lu bilang tuh. Kalau misalnya orangnya pengen supaya mobil gue makin sehat, wah bahkan beli oli untuk yang untuk jarak tembus 10.000, gue udah ganti di 7.000 gitu kan. Wah itu makin ini lagi gitu kan. Dan karena oli makin bagus makin mahal kan. Betul. Ditambah wah throttle body semua bersihin, busi ganti sebelum waktunya, oli matic biar awet ya kan. Sebelum waktunya ganti lagi gitu kan, ya. Kan gitu kan. Memang kosnya lumayan, ditambah pajak tahunannya gitu kan. Dan ya memang sih after salesnya biar gua ngejar ke sana nih, karena mobilnya terawat, after salesnya biar makin tinggi gitu ya. Nah kalau misalnya ngomongin mobil listrik secara hitung-hitungan detail, lu kan udah pakai sebelumnya apa yang biru tuh? MG4. Terus sekarang BYD Lion ya. Kalau ngomongin harian, lu keluar duit berapa sih ya Bang? Sebenarnya gini, kalau misalnya kita bicara buat hari-hari ya, bicara lu hari-hari, either lu kerja di satu kota, misalnya kayak di Bogor aja, atau lu tiap hari bolak-balik Jakarta kayak lu dulu gitu ya. Menurut gua itu sangat cutting cost-nya banget. Kenapa? Asumsinya gini aja, bicara kalau kita ngecas di SPKLU aja, jangan di rumah ya. Kalau di rumah kan pakai charger yang charger yang fast charging di rumah itu kan biayanya lebih murah. Itu sekitar
per kWh-nya itu 1.500-an per kWh tuh. 1.500 per kWh. Bensin Pertalite 1 liter 10.000, ya kan? Nah, udah gitu di situ aja udah kelihatan. Nah, anggap misalnya kita di rumah nggak ada charger, nggak ada charger atau misalnya kita nggak mau nambah charger kan harus nambah kWh segala macam gitu-gitu, kita males lah misalnya kayak gitu ya. Kita mau mengandalkan yang namanya stasiun pengisian daya listrik umum misalnya kayak SPKLU kan ada yang pemerintah, yang punyanya PLN, ada yang punya Voltron swasta segala macam gitu-gitu. Itu per kWh-nya kalau nggak salah 2.500 atau 2.600. Per kWh. Lagi-lagi lawanin lagi, bensin 1 liter Pertalite 10.000. Masih lebih murah kan? Nah, tinggal ngitungnya gini. Daya baterai mobil lu berapa? Kaliin ngefullinnya berapa kWh, dikaliin angka yang baik ngecas di rumah atau ngecas SPKLU, tapi dia bisa dapat jarak berapa? Bisa dapat jarak berapa dilawanin dengan bensin ngisi tangki berapa liter, ya kan, dengan harga per liternya berapa, jaraknya berapa. Di situ aja udah ketahuan Om, udah bisa kehitung. Kasarnya. Apa kita mau hitung-hitungan nih di sini bikin skema hitung-hitungan saja? Ya tapi kayaknya nggak usah lah ya, kayak gitu. Tapi yang pasti dari hitungan per liter sama per kWh-nya aja udah kelihatan Om. Oke lah, sekarang lo ngomong di awal itu cutting cost-nya gila-gilaan ya. Banyak teman-teman, oke lah sekarang apa namanya, biaya nggak ada keluar biaya bensin dan lain sebagainya, cuma sekian puluh ribu gitu kan. Tapi nanti after sales-nya gimana gitu. Dan gue sedikit mau mengomentari brand mobil listrik yang ada di Indonesia Om. Yang gue ketahui ya, kemarin gue sempat main ke VinFast. Oh, VinFast, nah, Vietnam. Yoi, ini Vietnam nih gokil sih menurut gue. Ini cukup memberikan solusi Om. Yang pertama adalah ketika lu orang yang bosenan, lu beli mobilnya si VinFast 6 bulan nih, anjrit, gue pengen ganti lagi sama yang lain. Itu 90% masih ketolong tuh. Katakanlah nih harga nih 300 juta nih. 90% Om dari angka yang udah lu bayarin. Maksudnya dibayarin sama si buyback. Oh, dia ada program buyback ya? Oh, oke. Kalau misalnya gue masih belum bosen, maksimal sampai 3 tahun itu masih 70% Om. Dibayarin sama doi. Tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Gua nggak tahu tuh ketentuannya apakah kilometer berapa apa ya, nabrak atau lain-lain. Belum pernah ini biasanya itu ya. Selama dipakainya normal-normal aja. Nah itu menurut gua gokil ya. Jadi lu bisa lu bosenan parah nih 6 bulan masih ketolong tuh duit lu 90%. Iya gak sih? Cukup menarik gak sih lo? Menarik. Jadi kalau gua nggak ngerti ya. Brand-brand lain belum melakukan hal itu. Ya, gitu. gua tahu jawabannya. Iya gak sih? Kenapa Om? Karena gini Om, VinFast brand Vietnam. Dia beda sendiri dari China nih. Ya kan? Nah, dia kan perlu promosi dong Om, supaya brand image-nya benar-benar tertanam di Indonesia, negara tercinta kita ini kan. Perlu tertanam kan. Gimana caranya orang bisa ngedrive yang tadinya identiknya listrik murah adalah China, bisa pindah ke Vietnam dengan produknya VinFast itu tadi. Mungkin yang lu bahas di sini VF3 kali ya. VinFast VF3 ya, yang kayak Jimny kecil. Semua semua. Oke, kayak gitu. Mungkin gitu. Itu adalah media cara dia promosi, bukan media promosi, cara dia promosi untuk gimana caranya menggait dia ya, brand image-nya dulu supaya pasar dia terbentuk kan gitu sebenarnya. Tapi itu menarik banget tuh, kalau beneran bisa begitu ya. Beneran menarik banget tuh. Lo hitung-hitung nyewa aja berarti Om. Betul. Lo beli baru 6 bulan bosan 90% balik. 90%. Untung dong kasarnya kalau kayak gitu kan. Iya, hitung-hitung nyewa aja jalan-jalan itu kayak nyewa bom kar gitu kan. Kayak gitu kan. Ya kan maksudnya kalau emang bener begitu itu menarik banget, tapi yang gua tahu di brand China itu belum ada yang begitu tuh setahu gua. Setahu gua nggak tahu kalau ada mungkin ya nggak tahu. BYD nggak ada ya Om. BYD nggak ada buyback tuh nggak ada BYD. Kalau ada pertanyaan Den, lu ada budgetnya nih untuk saat ini, lu selaku konten kreator disuguhkan lu mau beli mobil BYD atau mobil lain, gua akan pilih VinFast VF3. Kenapa? Karena kalau ini sih gua kacamatanya karena gue seorang konten kreator, YouTuber otomotif gitu kan. Jadi gua rasa kayaknya kece deh pakai VF3 Om. Kecil juga enak dia kan. Katanya sih ini Om Jimny versi saset ya. Iya, Jimny saset benar. Kecil aja lucu. Two-tone warnanya, wih manis. Tapi gua nggak tahu ya. Gua ada yang komen, gue kalau nggak salah sempet bikin story di Instagram gue. Om itu gigi mundurnya ada bermasalah dan lain-lain. Bunyi berdengung. Dan itu ada nggak hanya 2-3 orang, ada beberapa tuh DM gue. Oh masa sih gue bilang.
Tapi kalaupun ada isu itu, kayaknya gue tetap kekeh deh Om, karena gue tetap gaya dulu nih. Yang penting kece keren dulu nih. Gue pengen ngerasain. Ini juga hype-nya pakai sih. Dan dia lucu ya kalau di modif tuh modifable banget lah, modifable banget ya. Yes. Ya namanya mobil pintu 2 Om, pintu 2 nggak ada yang nggak keren Om, gitu kan. Keren. Sama satu lagi apa coba Om? Apa? Lo kalau misalnya beli mobil VinFast, itu free charging namanya V-Green. SPKLU V-Green yang yang taksi ya? Yang taksi bukan? Pokoknya namanya SPKLU-nya SPKLU V-Green. Lu free sampai dengan 1 Maret 2028. Wih. Gokil 3 tahun ke depan Om. Gila. Sampai 1 Maret 2008 gue masih inget banget dah. Gue kemarin sempat main Om ke showroom-nya, ngobrol-ngobrol sama marketingnya. Gue bilang seriusan, untuk beli yang spek tertinggi kali enggak, apa aja Pak? Wah anjir gue bilang, gokil. Nah Om, sorry agak melebar sedikit tadi ya. Nah sekarang kita kembali ke laptop Om, ke BYD Atto 1. Rasanya banyak orang berpendapat akan lebih bijak mobil listrik itu better jangan jadi first car lah, mobil second car lah, atau mobil ketiga, keempat gitu ya. Tapi sekarang ini gue nggak ngerti nih, antusiasnya kan cukup diminati banget, khususnya kita bicara Atto 1 gitu ya. Seperti tadi yang di awal gue ngomong, gila lu acara Gias 2000 lebih SPK. Itu gokil sih, belum yang di luar gue nggak tahu nih datanya ya, di luar acara Gias gitu ya. Jadi kalau menurut lu BYD Atto 1 ini, dia tuh si BYD itu ngeluarin Atto 1 ini, pangsa pasarnya apakah memang untuk orang yang pertama pengen punya mobil udah bisa beli karena memang harganya terjangkau, atau pangsa pasarnya kemana sih arahnya? Kalau pendapat lu Om? Oke, karena kalau menurut gue segini Om, mobil apapun mereknya, jenisnya, fiturnya, bla bla bla, tetap orang listrik maupun bensin, listrik atau bensin, tetap orang Indonesia tuh larinya ke harga. Menurut gue itu tuh rumus orang Indonesia ya, belum bicara first buyer Indonesia nih, ya orang Indonesia. Harga itu bener-bener patokan dan ngaruh banget. Ini kacamata orang pengusaha nih. Jadi lu by data bisa ngomong nih. Oke. Gitu. Kalau di harga ya. Harga. Kalau di motor mah Honda, misalnya Honda Beat itu kan bener-bener yang fungsi banget dengan harga yang paling kasarnya. Kalau di Honda tuh nasinya lah kasarnya gitu kan. Ya, jadi kembali lagi, jadi orang Indonesia tuh paling utama harga. Pada saat harga itu sangat menarik dan kasarnya baik dihitung secara duit gabrukan secara cash tunai, atau misalnya dibikin secara angsuran kredit dengan finance company, itu kan menjadi angsuran atau kasarnya menjadi biaya yang sangat terhitung dan menarik gitu. Nah, artinya apa? Tadi lu nanya targetnya BYD masukin Atto 1 ini siapa, adalah kalau menurut gua yang pasti mungkin orang-orang yang bicara pekerja-pekerja, karyawan yang istilahnya mungkin segmentasi gajinya di UMR lebih dikit, gitu ya, atau ya bicara UMR Jakarta lebih dikit lah atau gitu ya, yang benar-benar kesehariannya benar-benar butuh mobilisasi dalam kota ya, mobilisasi dalam kota yang macet apa segala macam, bebas ganjil genap segala macam, itu benar-benar bisa diatasi dengan mudah dengan produk itu gitu ya. Itu satu. Kedua, orang-orang yang mungkin tadinya punya mobil natural combustion, mobil pertamanya mobil natural combustion, terus dia pengen nambah mobil untuk mendapatkan keunggulan dan keuntungan-keuntungan yang tadi gue sebut, which is itu kembali lagi di kota besar sebagai second car-nya. Misal keluarga nih, bapak, ibu, anak-anak, bapaknya udah pakai mobil biasa nih, natural combustion. Ibunya tadinya misalnya naik motor atau gimana, atau misalnya tadinya naik Grab segala macam. Sayang naik Grab apa segala macam, belilah mobil listrik, toh di dalam kota doang, nggak kemana-mana. Ini udah belinya BYD Atto 1, bicaranya nih ya, BYD Atto 1 listrik, udah pasti costnya lebih murah daripada cost si bapaknya dong, logikanya kayak gitu kan. Jadi target pasarnya adalah lebih ke first car yang hari-harinya bener-bener di kota besar dengan segala macam keuntungan fiturnya itu, bebas ganjil genap segala macam, irit segala macam, atau second car yang menjadi penunjang keseharian dari si first car-nya itu. Dalam bicara ini, dalam hal ini adalah misalnya keluarga kayak gitu ya. Atau misalnya bisa jadi juga untuk third car, iseng-iseng pengen nyobain mobil listrik karena harganya sekarang udah sangat terjangkau banget. Jadi menurut gue si BYD Atto 1 ini dia bisa fit in di segala macam kondisi Om, kalau menurut gue.
first car oke banget bicara lu hidup di Jakarta, ya. Tapi kalau misalnya keseharian lu bicaranya sering Bogor, Bandung, Cirebon kayaknya walaupun SPKL lu di tol udah banyak banget, tapi menurut gua kayaknya lebih realistis lu tetap belinya natural combustion, mobil biasa. Tadi kembali ke laptop lagi nih Om, jadi pangsa pasarnya ke semua lini gitu ya? Menurut gua dia bisa menyerang ke semua lini. Menurut gua bisa ke semua lini. Nah, tadi pada saat lu bilang, oh iya juga, gua langsung terbuka lagi. Tadi kan jawaban gua kalau gua kondisi saat ini Om, ada budgetnya karena kebutuhan konten kreator, yang akan gua beli bukan BYD atau tapi VinFast VF3 karena kebutuhan gua konten kan gitu ya. Dan modelnya gua yakin lu lebih suka itu ya. Gua lebih ke model gitu kan buat konten gue gitu, hari-hari gue. Tapi kalau dibalik, katakan lu gua belum resign, gua masih gawe. Kayaknya gue bakalan beli sih. Kepake banget. BYD Atto, bener. Kepake banget. Anjir 195 OTR Jakarta. Gue nggak tahu OTR Bogor berapa ya? Biasanya selisih 3-4 juta. Jauhnya 4 juta lah selisih. 198, 199. Selisih BBN biasanya. Oke. 195 worth it. Gue kemarin beli Brio RS 203 tahun 2020. Sekarang Brio RS berapa harganya? Gua nggak ngerti. Kalau nggak salah 250. 250-an ya, belum bicara diskon ya? Belum bicara diskon ya. 250 juta. Bener. Jadi BYD atau Honda Brio. Nah. Ini bukan sensi sama Bioda apa brand Honda enggak ya. Ini kita aja. Honda Brio itu Om. Iya. Dia berhasil menjadi mobil yang sangat populer berapa lama Om? Gokil. Berapa tahun dia dari mulai model yang pertama keluar yang masih biru, yang 1.300, terus jadi 1.500 yang pantatnya kayak setrikaan, terus jadi model kayak lo. Sekarang yang paling baru faceliftnya sekarang, berapa tahun tuh dia range dia merajai pasar mobil compact hatchback di Indonesia. Gila. Itu sudah sangat terbukti banget. Honda good job banget di situ. Dia benar-benar ngebaca pasar, masukin mobil dan sangat berhasil berapa lama. Cuman mungkin yang namanya teknologi Om ya, orang namanya kita hidup berkembang terus. Orang kadang kalau udah keenakan mungkin kan dia kadang suka lupa gitu, lupa. Wah ada yang ngejar gue di belakang nih gitu kan. Ternyata gitu kan dari beda bendera nih ngejar gue. Mungkin dia lupa, kecolongan lah mungkin di situ gitu kan. Tapi kan yang namanya hidup ya itu tadi, pergerakan bisnis, dinamika teknologi segala macam ya. Nama kehidupan harus siap ngadepin yang begitu gitu. Ini menurut gua si BYD nih gila sih. Gilanya maksudnya dalam hal ini gokil ya. Dia bisa dalam kondisi seperti ini. Maksudnya ini kondisi saat ini nih gua nggak ngerti ya. Dunia otomotif pembelian mobil di Indonesia ini kan lagi nggak hot-hotnya nggak sih? Di pertengahan tahun ini, tapi dia bikin ke belakang masih laris-laris aja, dan ini ramai gitu loh, viral gitu. Ini Om yang gua rasain sekarang kalau dari sisi bisnis, ini ngomong sedikit keluar ya Om ya. Daya beli sekarang yang gua rasain lagi sedikit kurang yang gua rasain ya secara daya beli masyarakat ya terhadap otomotif gitu Om ya. Mungkin karena dengan ya itu tadi ada isu pajak apa segala macam yang lain-lain bisa lihat lah netizen mungkin kerasa juga. Tapi pada saat BYD ngeluarin mobil Atto1 dengan harga segitu, yang beli tetap banyak. Berarti apa kata orang dibilang orang susah nih Indonesia nih, daya beli nggak ada, orang laku gitu kan rasanya. Nah itulah orang Indonesia canggihnya. Dibilang ekonomi susah, tapi beli laku. Terjual gitu kan. Nah itulah yang mungkin jadi ini tuh jadi sebenarnya gimana ya gitu ya sebenarnya. Tapi ya itu tadi kecenderungan orang untuk beli itu kan ya macam-macam. Ada yang benar-benar butuh, ada yang iseng-iseng, ada yang coba-coba, ada yang benar-benar pengen dapat keuntungan, ya macam-macam lah kayak gitu. Iya, berarti ini bicara worth it tidak worth it apa ya? Wah, ini worth it anjir, sayang kalau gue lewatin. Secara nominal worth it gue bilang. Nominal ya? Nominal ya. Kita kalau ngomongin perang harga pasar antara sesama brand China aja gila ya perang harganya. Gila. Iya nggak sih? Di luar brand China juga mungkin ada yang lain-lain ya. Ada Toyota dan lain-lain gitu ya. Nah, tanggapan lu gimana nih Om? Walaupun ujung-ujung customer diuntungkan, tapi dengan fenomena ini Om, yang gue tahu kemarin Wuling bingung. Lu bayangin Om, kenapa? Gue tahun lalu misalnya beli itu mobil 300 something lah. Gue nggak tahu harga Wuling. Lu sekarang Om harganya jebret beda cepet lah katakanlah gitu ya. Anjir, gue sih langsung gokil abis. Itu yang tadi gue bilang. Iya nggak sih lo? Itu yang tadi gue bilang, masalah mobil China itu di second market bukan masalah depresiasi di ketahanan baterai atau apanya Om. Ya itu karena tiba-tiba
Bingo pertama keluar kalau nggak salah harganya 400-an. Iya, iya. Terus diskon-diskon apa? Ya? Ada kan dia ada berapa tipe? Ada yang tipe-tipe long range, ada yang standar range kalau nggak salah. Ya, standar range sekitar 300-an. Sekarang tiba-tiba di diskon pas Gias kan? Yes. Karena kenapa? Dia nggak kuat ngelawan animonya si anjir. Si BYD ngeluarinnya harga sekian, gue jadi nggak laku, diskon habis supaya bisa perang sama dia, gitu kasarnya gitu Om. Karena kenapa? Kalau misalnya dia tidak melakukan itu, ya market dia kecolong lah sama ini kasarnya. Untung aja si Wuling sekarang udah rada pinter apa tuh Om kalau menurut gue. Sorry nih, bukan gimana. Dia udah menggantikan port chargernya dari GBT ke CCS2. Artinya apa? Dia bisa lebih suitable dengan SPKL lu di Indonesia. Tadinya kan pengguna Wuling itu kalau mau ke SPKL lu harus punya adaptor GBT ke CCS. Nah sekarang portnya udah jadi CCS, artinya dia udah gue kalah di sini, gue improve lah kayak gitu. Dia udah lebih baik. Tapi tetap tiba-tiba keluar si BYD harganya begitu dengan fitur dan dimensi mobil yang compact hatchback mirip-mirip, model lebih futuristis segala macam. Ya itulah dia jadi perang gila-gilaan Om, intinya gitu. Nah sama satu lagi Om yang gue mau kasih tambahan insight tuh gini Om. Kenapa BYD bisa bikin mobil murah Om? Kemarin gue dapat info dari kacap BYD yang gue beli, BYD Bogor. Dia cerita gini, kenapa coba Pak BYD itu bisa bikin mobil fitur bagus, murah? Karena kenapa? BYD itu dia kan asalnya pabrik baterai Om. BYD itu awalnya itu kan dia pabrik baterai. Dia menciptakan baterai untuk handphone, untuk laptop, apa segala, pokoknya baterai lah untuk segala macam perangkat elektronik gitu ya. Nah, si BYD ini, dia kenapa bisa murah Om? Singkat cerita lah ya. Dia itu semua bikin sendiri Om. Nggak ada yang di vendor atau vendor kan gitu. Baterai dia udah jelas bikin sendiri dengan teknologi blade battery. Blade battery itu kan udah terbukti lah ya. Dia kan nyiptain si Tesla ya, baterainya Tesla. Uji tesnya udah terbukti. Blade battery itu kan tipis, kuat, direndam nggak masalah, ditusuk nggak akan meledak segala macam, enteng, dan dia bisa diganti kalau nggak salah nih ya. Dia nggak harus satu lempengan, dia bisa per sel tuh kalau blade battery itu, kalau nggak salah ya setahu gue ya. Satu itu dibikin sendiri, kelebihannya blade battery utamanya mobil listrik kan baterai. Dia pede banget pajang yang namanya blade battery BYD. Udah gitu, perangkat apa semua dia bikin sendiri. Itu yang bikin dia jadi bisa ketemu ya. Bisa jual mobil murah. Ditambah Om, kalau Om melihat di media baik di berita atau segala macam, BYD itu untuk logistiknya Om, pengiriman mobil ke setiap negara di dunia, dia punya kapal sendiri Om. Dia punya kapal kayak model kapal tanker sendiri. Itu kalau nggak salah satu kapal itu bisa mengangkut 7.000 unit. Kalau nggak salah 7.000 apa 6.000 unit satu kapal, satu perjalanan. Bayangin kalau nggak mungkin dong dia cuma punya satu kapal ya kan. Bayangin kalau misalnya dia sekali dari China nih, dari Guangzhou misalnya gitu ya, kirim, jalanin 10 kapal, Asia, Amerika, Australia, bro, jalanin semua. Kebayang nggak dia kayak gimana? Sebenarnya dia pasti nutup Om, dia pasti untung. Karena dia semuanya punya sendiri, dia ngelola semua sendiri, mereka punya semua sendiri. Mereka semua bikin sendiri. Itu yang bikin dia kayaknya jadi, udah deh, bom aja, berani gua. Hitung-hitungan ujungnya kena kok. Nah jadi teman-teman, lo mau beli BYD Atto hari ini? Atau masih mau nunggu lagi tahun depan gitu kan? Gua nggak ada yang tahu, gua nggak tahu ya kan? Dan kita nggak ada yang tahu Om ya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dan sedikit lagi Om, gua pikiran liar gua, apa jangan-jangan harga mobil listrik itu, khususnya kita ngomongin si Wuling Bingwo ya, ketika dia drop harganya 200 jutaan berapa sih? Iya sekarang 200 jutaan barunya. Pas Gias ya? Price list pas Gias ya? Nah, 200 jutaan aja, kayaknya nggak mungkin kalau dia nggak dapat untung nggak sih? Kalau sampai jual rugi nggak sih? Iya. Berarti kemarin untungnya gede banget. Terlalu kemahalan dong dijual. Nah itu juga yang gue pikirin tuh Om. Iya nggak sih? Iya. Itu pikiran liar gue aja. Gimana menurut lo? Silakan komen di kolom komentar. Om, mungkin kita cukupkan kali ya? Siap. Thank you banget ya Om ya, obrolannya teman-teman. Mudah-mudahan ini obrolan ada faedahnya. Tidak ada maksud apapun, hanya ngobrol aja. Menanggapi aja dan tidak ada tujuan apapun. Ya semoga ada faedahnya gitu ya. Mungkin cukup sekian Om. Terakhir mungkin ada yang ingin lo sampaikan, closing statement? Ya paling sebenarnya intinya sih gini sih Om. Kalau bicara kembali lagi ke laptop, bicara BYD Atto versus Honda Brio gitu ya. Sebenarnya gini, kembali lagi ke kebutuhan lu apa, lu perlunya mobil apa.
untuk menunjang keseharian lu, untuk menunjang keseharian mobilisasi lu gitu ya. Lu perlunya apa? Pastikan apa yang lu beli itu sesuai dengan nominalnya, sesuai dengan fiturnya, dan sesuai juga dengan kebutuhan lu. Masalah yang namanya depresiasi, ya bukan berarti mobil biasa kayak Brio nggak ada depresiasi dong Om, ada depresiasi juga kan. Karena semua yang namanya kita beli mobil baru, harga pasti turun. Nggak mungkin nggak, cuman bedanya. Gue potong lagi ya, lu lagi closing statement, gue potong nih. Jadi penjelasan sedikit, 203 juta setelah 5 tahun pakai, gue jual 143. Nah, itu depresiasi. Ada depresiasi kan, 5 tahun pakai, ada biaya sewa lah kasarnya. Ya, mungkin cuman mobil biasa depresiasinya tidak sedalam mobil listrik. Dengan faktor-faktor yang tadi kita udah bahas di awal gitu ya. Tapi kan tetap ada biaya pakai lah kasarnya. Nah, jadi kalau menurut gua mah yang namanya kalau lu mau beli mobil pertama atau nambah mobil atau nyoba ke EV atau segala macam, jangan pikirin masalah depresiasi dulu. Jangan pikirin masalah depresiasi dulu. Yang penting kalau menurut gua ya, sebagai pengguna EV sekarang, yang penting lu dapat untungnya di muka kan, dapat untungnya di muka, lu siksa tuh mobil, lu siksa abis-abisan, kasar lu bener-bener lu telanjangin bener-bener tuh mobil kasarnya, lu siksa banget. Masalah depresiasi mah ya udah kan lu udah untung di depan, udah untung make segala macam, dapat fitur, ngikutin teknologi ya kan, toh dijual ada depresiasi mah, ya nanti kan kata Allah mah kita harus jangan berhenti berdoa ya, supaya nanti rezeki datang lagi kan, kita amin ya. Amin kan, itu bekerja dan berikhtiar gitu kasarnya kan. Ya nanti bicara nanti mah nanti lagi aja. Yang penting mah hari ini dulu lu gimana. Bicara untuk menanggapi perang antara Atoan dan Brio gitu ya. Walaupun Brio pun tetap menjadi mobil yang kasarnya sangat diperhitungkan juga. Karena kenapa dia nggak ada range anxiety. Nyari pom bensin di mana-mana sampai ke pelosok pasti ada. Spare part Honda, apalagi LCGC-nya Honda, nggak usah takut di mana-mana ada. Itu cocok banget buat lu yang mungkin sedikit petualang lah, pengen kemana-mana, nggak ada range anxiety segala macam, itu cocok buat lu. Tapi kalau bicara lu pengen ngikutin teknologi, kemajuan perkembangan zaman segala macam, ya nggak ada salahnya juga lu coba ini. Dan hilangkan dulu pikiran-pikiran yang nggak penting kayak tadi. Lupain aja dulu, gimana nanti aja udah. Kalau menurut gua gitu, karena kenapa? Akan sangat disayangkan kalau misalnya lu punya kemampuan nih bicaranya, lu punya kemampuan, punya daya beli, tapi karena pikiran-pikiran ketakutan lu itu tadi, lu menghilangkan momentum gitu Om. Walaupun kalau lu nunggu mungkin ada yang lebih murah lagi nanti, gitu kan? Ya kita nggak tahu, tapi gua rasa itu sih Om. Hidup kan kita cuma sekali Om ya. Manfaatkan waktu as good as possible lah, maksud gue gitu lah, kasarnya gitu. Oke teman-teman, nah itu closing statement dari Om Rangga, dan gue juga cukup cerahkan. Ada satu poin yang gue tangkap adalah range anxiety, bener sih. Karena ketika lu orangnya mobilitas tinggi, apalagi lu sampai ke daerah-daerah pelosok, nah kayaknya dipikirin juga tuh ya. Perihal SPKLU di sana infrastrukturnya udah oke apa belum. Jadi intinya adalah kebutuhan lo ini kemana aja sesuai nggak, cocok nggak? Kalau cocok gas lah, kayak gitu kali Om ya. Oke, Om Rangga thank you banget. Teman-teman sekali lagi lo boleh berkomentar, karena kolom komentar nih gue jujur banyak belajar dan banyak tercerahkan sama komentar-komentar teman-teman Om. Pasti. Dan gue satu banget menyarankan berkomentarlah secara bijak ya teman-teman, karena komentar-komentar lo itu menjadikan pembelajaran banyak orang juga. Terus teman-teman mungkin terakhir, Om Rangga adalah owner dari Honda Mega Motor. Jadi lu kalau misalnya mau beli motor gitu kan, lu bisa ke Honda Mega Motor. Thank you. Honda Mega Motor nih ada di Bogor, dan Honda Mega Motor ada juga di Sukabumi. Jadi lu bisa kunjungi ke dealernya untuk beli motor baru ya. Nggak ada motor second soalnya. Di sana ada motor baru, dan itu brandnya Honda ya Om ya? Honda. Motor Honda. Oke, jadi gue cantumkan sosial media dari Honda Mega Motor. Oke teman-teman, cukup sekian, dan jangan lupa di follow sosial media gue, Instagram, TikTok, subscribe YouTube channel gue, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away.